Lalu bagaimana perkembangan terkini terkait dengan renovasi Masjidil Haram dan juga terkait dengan kuota haji? Kita akan segera bergabung dengan reporter TV One Dharma Gunawan yang melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Dharma, silakan laporan Anda. Ya, Anggi, Divi dan juga pemirsa bahwa renovasi Masjidil Haram hingga saat ini masih terus dilakukan dan baru sekitar 20% dari total rencana pembangunan atau juga renovasi kawasan Masjidil Haram ini. Dan memang mega proyek ini diperkirakan akan selesai hingga tahun 2020 mendatang. Dan kita ketahui bahwa pemerintah Arab Saudi menggelontorkan dana sekitar 920 triliun untuk melakukan renovasi di kawasan Masjidil Haram yang akan menghabiskan sekitar 1.700 bangunan yang dibongkar dan juga area dari Masjidil Haram ini menjadi sekitar 580.000 meter persegi dari kapasitas yang ada saat ini sekitar 300 ribuan. Lantas seperti apa dampak dari renovasi ini yang ternyata memang dampak dari renovasi ini berujung pada adanya pembatasan kuota haji untuk seluruh dunia, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang kemungkinan akan terkena kebijakan ini, di mana sekitar 42.200 jemaah haji Indonesia akan batal. Namun meskipun demikian, pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Surya Dharma Ali pada hari ini dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pimpinan atau juga pemerintah Arab Saudi untuk kembali menegosiasikan atau mendiskusikan terkait dengan pembatasan kuota ini. Sehari sebelumnya memang ada kabar bahwa pintu negosiasi ini sudah ditutup, namun kabar yang cukup menggerakkan mudah-mudahan bahwa pemerintah Arab Saudi sudah kembali membuka peluang untuk dilakukan negosiasi. Dan lantas apa sebetulnya harapan yang tercermin dari masyarakat Indonesia, salah satunya dari pengelola atau juga penyelenggara ibadah haji pada saat ini. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Rocky, salah satu penyelenggara haji dari Maksur, terkait dengan kebijakan ini, artinya ada pembatasan kuota haji. Oke, Pak Rocky, ini terkait dengan pembatasan kuota haji yang saat ini pemerintah terus melakukan upaya negosiasi. Apa yang diharapkan? Tentunya dengan kehadiran Pak Menteri, kita harapkan pemerintah Indonesia berhasil untuk bisa membuat supaya jangan mendapatkan sampai 20%. Tapi kalau nantinya juga tidak berhasil, saya kira para jemaah harus menyadari bahwa memang pembangunan yang begitu besar yang terjadi ini tujuannya cuma untuk kenyamanan dan keamanan. Itu maksud daripada pemotongan 20%. Oke, Pak Muhammad Rocky, kalau hari kemarin kita sudah melakukan pemantauan secara langsung ke kawasan Masjidil Haram yang sedang dibangun. Yang Bapak lihat sendiri, apakah memang dengan pembatasan kuota ini dianggap memang sebuah kebijakan yang tepat diambil? Karena kalau kita lihat bangunannya, kalau dipaksakan berjubel jutaan umat ini juga bisa berbahaya, terutama bagi mereka yang lansia. Itu Anda sendiri melihat kondisi terkini di Masjidil Haram seperti apa? Ya, kalau kita sama-sama sudah melihat, ini sangat berbahaya untuk lansia. Kami harapkan pemerintah harus memperhatikan ini semuanya. Jangan sampai kita tidak inginkan sesuatu yang terjadi di waktu haji. Oke, mungkin harapan terakhir atau juga himbauan, karena Anda juga akan membawa jemaah haji ke ONH Plus atau juga mungkin sudah yang akan datang, apa yang Anda himbau pada mereka, karena sampai sejauh ini kuota ini kan masih debatable, artinya masih terjadi pro dan kontra. Apakah memang kita akan terkena dampak kuota atau justru kita 211-nya berangkat pada tahun ini? Apa himbauan untuk umat Anda atau juga jemaah yang akan Anda bawa nanti ke sini? Ya, tentunya kita harap dengan kedatangan Menteri ini bisa kita mendengar kabar yang gembira para jemaah ONH Plus. Saya kira itu yang kita harapkan sebenarnya. Mudah-mudahan ini negosiasi bisa berjalan dengan yang diinginkan oleh kami. Begitu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rocky. Ya, pemirsa, itu adalah pernyataan dari salah satu pengelola atau juga penyelenggara ibadah haji, karena memang kita berharap bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama bisa melakukan negosiasi sehingga pembatasan kuota ini tidak berlaku untuk Indonesia, karena bagaimanapun bangsa Indonesia adalah salah satu negara yang mengirimkan jemaah haji cukup besar dalam setiap tahunnya. Dalam kuota tahun ini memang ada sekitar 211.000 jemaah yang dijadwalkan berangkat, 194.000 diantara adalah haji reguler dan 17.000 adalah haji ONH Plus. Dan kita berharap memang dengan langsung bertemunya Menteri Agama Republik Indonesia dengan pihak yang berwenang di Arab Saudi ini juga setidaknya bisa menjawab terkait dengan kegelisahan atau juga kegundahan ribuan jemaah haji di Indonesia. Dan perlu kami kabarkan, tadi kami juga sudah berbincang dengan Direktur Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama yang menyatakan bahwa ada beberapa strategi atau kebijakan yang akan diambil. Salah satunya adalah
tidak mengirim jemaah haji yang sudah lansia di atas 75 tahun, kemudian juga jemaah haji yang menggunakan alat bantu, misalnya kursi roda atau tongkat, kemungkinan mereka tidak akan diberangkatkan pada tahun ini dengan pertimbangan seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rofi tadi, karena ada beberapa zona yang berbahaya karena terkait dengan masalah pembangunan ini.